Nah, ini FPS-nya bisa kalian lihat juga ya, di atas 100 FPS. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Alhamdulillah, di sini saya punya PC 2 jutaan lagi. Ya sebetulnya ini punya teman saya, minta dirakitin karena dia tuh mau belajar ngedit, ya editing pemula gitu kan. Tapi tetap bisa main game, bisa dipakai untuk main game. Kalau misalkan lagi boring, lagi bete gitu, tetap si PC-nya bisa dipakai main game. Nah, gitu. Tapi lagi nih ya, budgetnya ini dia cuman ada sekitar 2 jutaan. Nah, gimana caranya si budget 2 juta ini bisa memenuhi ya kebutuhan teman saya ini untuk belajar editing, untuk tetap bisa main game-game yang lagi rame di tahun 2022 seperti Valorant, GTA 5 juga kan masih tetap rame, terus PES 2018, PES 2020 gitu masih tetap rame. Gimana caranya? Akhirnya saya harus browsing dulu mencari si komponennya gitu ya. Alhamdulillah udah dapet gitu, seperti yang ada di depan kalian ini. Tampilannya serem banget ya. Di sini saya kenalan dulu dengan si prosesornya dulu ya. Ini menggunakan Intel generasi 3 i5 3330. Karena saya cari yang seri 3470, 3450 nggak dapatnya ini harganya juga beda-beda tipis. Menurut saya ini juga udah cukup sekali. Jadi dipakai editing, oke, game juga tentunya udah oke juga. Itu budgetnya sekitar 500 ribuan, 525 dengan ongkosnya. Nanti saya akan simpen di deskripsi kalau masih ada linknya. Terus yang keduanya di sini untuk motherboardnya. Nah, motherboardnya kalau versi yang paling murah ada yang H61, soketnya 1155 tentu ya. Tapi di sini daripada beda sekitar berapa ya, 35.000, 45.000, saya pilihkan aja yang P67. Nah, kenapa alasannya? Alasannya yang pertama, si P67 ini udah support SATA 3. Nah, ini tuh untuk mendukung kecepatan si SSD. Dicolokkan nanti di sini di SATA 3 karena saya mau pasangkan SSD supaya speednya si SSD itu tetap maksimal. Kalau motherboardnya yang H61 ya, seri H-nya itu belum support SATA 3 ya. Jadi ya speed si SSD-nya nantinya nggak maksimal. Itu yang pertama. Jadi saya pilih P67 supaya speed SSD-nya maksimum, kencang lah intinya mah gitu ya. Terus yang keduanya, si motherboard ini udah support USB 3.0. Jadi speednya kan udah kenceng lah. Kalau yang seri H61 belum ada, masih USB 2.0 aja. Nah gitu. Jadi daripada beda 30-40 ribu gitu kan, belum ada soket SATA 3 H61, ya mending ini aja. Ada SATA 3 lah. Jadi untuk memaksimalkan si SSD. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, slot memori RAM-nya ini support up to 2133 MHz. Hampir sama dengan DDR4. DDR4 speed awalnya kan 2133 ya. Nah, ini DDR3 tapi up to 2133. Tapi masalahnya si memori RAM-nya di sini saya nggak dapat yang speednya 2133. Dapatnya yang 1600 MHz aja. Ya nggak apa-apa lah ya. Di sini saya tancapkan 2 kali 4 GB, jadi totalnya 8 GB dengan speed 1600 MHz. Nah, tentu ya, meskipun DDR3, tapi speednya ini saya maksimalin ke yang ya mepet-mepet kenceng lah gitu ya. Lumayan gitu. Harganya 250 ribuan. Nanti kalian cek juga ya di deskripsi, kalau masih ada saya akan simpan juga. Terus untuk SSD-nya. Nah, SSD-nya saya beli aja 120 GB. Saya nyalain aja deh, karena ini udah saya installin ya. Biar langsung muncul. SSD-nya 120 GB, cari yang paling murah. Yang paling murah ada RX 7, terus ada Midas Force.
Nah, 120 GB. Ini di sini saya beli yang Midar Sports aja. 120 GB ini cukup untuk dipasangkan Windows 10. Nanti paling kepakainya sekitar 30 sampai 40 GB. Kan masih ada sisanya tuh sekitar 60-70 GB. Bisa diinsalin game lain seperti Valorant. Nih, di sini saya udah instalkan game Valorant. Terus saya instalkan juga Premiere Pro 2015. Karena si teman saya kan nantinya mau belajar editing, mau buat channel YouTube katanya gitu ya. Terus saya instalkan aja Premiere Pro 2015 karena aplikasinya nggak terlalu berat si 2015 ini. Jadi ya udah saya instalkan 2015 untuk dia latihan nanti gitu. Itu kan 120 GB masih cukup banyak. Nah, udah diinstalkan Valorant, udah diinstalkan game-game ringan kayak Street Fighter nih ya. Terus diinstalkan MSI Afterburner. Terus Premiere Pro 2015 masih tersisa 45 GB. Jadi 120 GB ini udah sangat cukup sekali lah gitu. Kecuali kalau kalian mau main game yang lebih berat atau yang size-nya besar seperti GTA 5. Ini masih kuat, nanti saya akan coba tes juga ya. Terus Apex Legends. Pokoknya game-game yang berat harus ditambahkan hard disk gitu. Terus lanjut lagi apa? PGA card. Nah, ini yang sedikit krusial ya. Mencari PGA card di zaman ini tuh agak gampang-gampang susah ya. Mencari budget yang pas, performanya cukup, kualitasnya bagus. Di sini saya mendapatkan GTX 550 Ti. Ini udah lebih dari cukup ya. Nanti dipakai editing bisa. Dan si komponennya juga ketika saya lihat-lihat di tokonya, terus nanya-nanya ke penjualnya, katanya barangnya dijamin lah, masih aman. Oh iya, tambahan lagi nih ya, karena teman saya di rumahnya masih menggunakan monitor yang punya port PGA aja, jadi di sini saya tambahkan converter DVI to PGA. Ini beli di Borma ada harganya 15 ribuan. Jadi bisa mengkonvert dari DVI ke PGA. Nah kayak gini. Jadi menggunakan monitor yang portnya PGA kayak gini, ini udah bisa ya, nggak masalah gitu. Terus terakhir untuk si casingnya ini ya, casingnya ini tuh saya cari di online nggak dapat teman-teman. Akhirnya saya cari-cari di offline. Udah bonus power supply juga. Sebenarnya beli power supply, bonusnya casing ya, casingnya kayak gini tuh. Jadi ya apa adanya lah, masih banyak debu. Yang penting si komponen yang saya beli bisa nempel ke sini, udah nggak masalah lah. Nah, ini beli Rex 3 500 watt, ini power supply Korea. Ya sebetulnya kalau ditanya rekomendasi power supply yang bagus, ya banyak banget. Cuman ini terkendalanya sisa uangnya sekitar 100 ribuan. Ya apa boleh buat, saya udah nanya ke temen, Bajan tambahin, beli power supply yang bagus gitu. Tapi nggak ada lagi katanya. Ya udah nggak apa-apa, saya cari pilih aja gitu ya power supply yang kabelnya agak bagus, agak keras gitu ya, agak tebal, terus ada sertifikasinya juga di kabel-kabelnya ini, terus dibalut dengan branded kayak gini gitu. Ya saya pilih yang itu aja lah. Harganya ini 220.000 untuk si power supply-nya 500 watt ini, mereknya Rex 3 ya. Daripada pakai power supply yang baru yang mereknya yang biasa gitu kan, kurang rekomendasi banget. Apalagi belum ada power pin-nya juga gitu kan. Kalau yang power supply biasa, ya udah saya beli aja power supply Korea. Karena dulu juga saya pernah pakai power supply Korea kayak gini. Ini udah ada power pin-nya ya. Jadi kalau misalkan si PGA card-nya butuh power pin 6 atau 8, si PSU-nya udah punya soket pin-nya. Jadi nggak masalah lah, aman lah. Ya mudah-mudahan awet ya untuk si power supply-nya. Terus apa lagi ya? Oke,
Udah teman-teman semuanya, kita langsung saja tes gitu kan, bagaimana performanya si PC 2 jutaan ini. Di sini saya akan coba login Valorant biar kalian bisa lihat langsung bagaimana performa si PC ini. Tapi kalau gamenya kebanyakan, nanti saya akan tes secara terpisah ya. Kita akan coba masuk dulu. Nah, oke teman-teman, di sini saya udah jalankan si Valorant ya. Settingannya 1080p, resolusi 1080p, presetnya tuh bisa di high. Nah, ini FPS-nya bisa kalian lihat juga ya, di atas 100 FPS. Penggunaan si VGA card-nya memang ini udah kenceng banget ya, 98%. Untuk si i5 3330 ya hampir sama lah, 70, 80, 90 naik turun. Untuk suhunya, karena di sini memang VGA card ya lawas kayak gini ya, satu fan, jadi agak cukup panas. Ini untuk main Valorant. Untuk bisa meringankan pekerjaan seperti ini, kalian bisa turunkan aja resolusinya atau presetnya ke low, biar si VGA card-nya nggak terlalu berat. Nah, ini saya turunkan ke low, dia turun ke 76%, 77 gitu kan. Jadi biar nggak terlalu berat si VGA card bekerja. Memang ini kuat banget ya, FPS-nya juga tinggi, cuman sayangnya untuk wattmeternya ketika saya lihat di sini sekitar 190 200 watt gitu ya. Dengan performa seperti ini, harga komponennya memang murah ya, 2 jutaan, cuman wattnya aja yang menurut saya kegedean. Untuk watt seperti ini, komponen yang baru di tahun 2022, kita bisa pakai Core i5 Gen 10, Gen 11 dengan VGA card-nya minimal GTX 1650 Super. Performanya jauh di atas ini, wattnya juga hampir sama di 190 sampai 200 watt. Gitu. Jadi ya memang ada kelebihan, ada kekurangannya juga ya. Untuk ini memang harganya murah gitu kan, performanya lumayan juga oke, tapi wattnya ini yang cukup tinggi. Terus kita akan coba untuk editing video aja sedikit ya, biar kelihatan langsung. Di sini saya akan close. Nah, oke teman-teman, di sini saya menjalankan Premiere Pro CC 2015 dan ngedit videonya sekilas IT. Ya, ternyata memang ini masih cukup ringan ya, karena si aplikasi Premiere Pro 2015 ini sangat ringan sekali lah gitu. Dibandingkan kalau kalian pakai prosesi 2020, 2021, rasanya pastinya bakalan berat jika dijalankan di spek PC yang kayak gini. Jadi 2015 menurut saya ini sangat cukup sekali untuk latihan teman saya nanti belajar ngedit-ngedit video gitu kan. Tuh, saya putar ini. Tuh, gitulah. Pokoknya aman lah ya, mudah-mudahan nanti teman saya bisa lancar ngeditnya. Kalau misalkan udah lancar, bisa channel YouTube-nya berkembang gitu, punya budget tambahan, upgrade PC-nya ke komponen-komponen baru, mantap banget lah gitu ya. Oke, suhunya juga, nah ketika di sini sekitar 90 watt juga ya, cukup boros lah ya untuk wattnya. Dan untuk suhunya ternyata cukup hangat-hangat panas. Makanya dikasih casingnya ya udah terbuka aja kayak gini, biar si airflow-nya banyak gitu, airflow-nya tetap terjaga gitu, nggak terlalu panas ketutup si casing. Nah, oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi untuk kalian nih mau belajar editing pemula atau mau main game-game ringan, terus budgetnya nggak terlalu banyak, ya bisa rakit PC seperti ini. PC-PC zaman dulu. Tapi ada kekurangan dan ada kelebihan. Yang pertama, kekurangannya kalau kalian beli online ya, kalian beli online, usahakan belanjanya bareng aja gitu semuanya, supaya nanti ketika komponen-komponennya datang bisa langsung dites. Kalau ada apa-apa, kalau ada masalah, ada kendala, bisa langsung komplain ke si penjualnya gitu. Jangan beli satu-satu, beli VGA card-nya dulu, beli motherboard-nya dulu gitu. Nanti sebulan lagi beli prosesornya. Nanti si garansinya keburu angus kalau beli second kayak gini. Jadi diusahakan misalkan 2 juta beli di hari yang sama lah gitu. Cari komponen di hari yang sama supaya nanti datangnya barengan.
Kalau misalkan udah semuanya komplit komponennya, bisa langsung dites apakah ada yang rusak atau lancar semua. Yang mudah-mudahan melancar semua gitu. Jadi nggak nunggu-nunggu komponen yang lain gitu. Itu yang pertamanya. Terus yang keduanya, kalau mau beli barang second kayak gini, pastiin dulu ke si penjualnya, yakinin dulu bahwa si komponennya memang tidak ada masalah. Dan tentunya harus minta garansi personal ke si penjualnya, takutnya ada apa-apa gitu. Saya juga ini minta garansi personal 2 minggu untuk si PGA card dan si motherboardnya. Ya mudah-mudahan aman gitu, selama 2 minggu aman, kita langsung rakit dan kasihkan ke teman saya. Itu yang kedua. Terus yang ketiganya apa ya? Yang ketiganya apa ya? Udah aja kayaknya 2 aja itu kendala yang mungkin harus mungkin gitu aja teman-teman. Jangan lupa cek di deskripsi, nanti saya akan simpan linknya. Saya Randy Adha, sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Kamu yang lagi cari memori RAM kenceng, harga bersahabat, XPG punya solusinya. Ini adalah XPG Gamix D10 dengan 2 varian warna heatsink yang bisa diandalkan untuk overclock dengan adanya XMP 2.0 yang memudahkan untuk overclock. Banyak pilihan size yang ditawarkan ya, mulai dari 4 GB up to 16 GB. Yang saya pegang ini kebetulan speednya 2666 MHz 2x8 GB. Harga yang ditawarkan di e-commerce Indonesia banyak variannya. Kalian bisa cek di deskripsi sebelum kehabisan.